Bapak bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga di pagi hari ini kami boleh datang dan kami boleh bersama-sama memulai hari kami dengan Tuhan. Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu apa yang akan kami renungkan, biarlah ini boleh menjadi perenungan yang indah buat kami, sehingga di dalam satu hari ini kami boleh bersandar bersama dengan Tuhan di dalam hari lepas hari kami. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi. Tema kita pada minggu keempat ini berbicara tentang bagaimana kita berjaga-jaga atau bisa dikatakan adalah berdiri teguh di dalam firman Tuhan, berdiri teguh di dalam iman, di dalam pengharapan kepada Allah, kepada Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kalau yang diberikan kepada saya dari Korintus, Korintus 16 ayat 13 itu mengatakan berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dengan iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kita berbicara mengenai kita berjaga-jaga, kita berbicara kita mengenai eh, kita waspada di dalam kita menjalani kehidupan kita, maka berjaga-jaga ataupun juga kewaspadaan di dalam kehidupan kita itu erat hubungannya dengan bagaimana kita confidence atau kita pede dengan apa yang kita pertahankan di dalam kehidupan kita, apapun itu gitu ya. Ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika kita confidence dengan apa yang kita miliki, maka kita meyakini hal itu bahwa saya mampu menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, berjaga-jaga yang diminta di dalam hal ini bagaimana kita memautkan atau bisa kita mengkaitkan kehidupan kita sebagai sandaran kehidupan kita, yaitu kepada Allah di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, di dalam hal kehidupan kita, kita pasti memiliki ekspektasi, kita pasti memiliki mimpi, kita pasti memiliki angan-angan, kita pasti memiliki satu keinginan untuk saya ingin hal ini, saya ingin hal itu, dan saya hal ini, dan segala macam. Tetapi, ketika kita menjalani itu, seringkali realita dengan ekspektasi yang ada di dalam kehidupan kita tidak berjalan secara seimbang, Bapak Ibu. Ekspektasi dengan realita kita berjalan dengan sesuatu hal yang seringkali justru bertentangan. Ketika kita menjalani kehidupan kita dan akhirnya realita di dalam hidup kita mengalami satu pertentangan dengan ekspektasi kita, pertanyaannya adalah, siapkah kita untuk menghadapi realita di dalam kehidupan kita tersebut? Siapkah kita menghadapi tantangan-tantangan yang menggoncang iman kita, yang bahkan bisa bukan hanya menggoncang, bahkan bisa menghancurkan iman kita dan kehidupan kita di dalam kehidupan ini? Tantangan tersebut, ancaman tersebut bukan hanya berasal dari hal faktor eksternal, dari teman di kantor kita, atasan kita, atau kita ada sekarang ini ada sebagai atasan, mungkin adalah bawahan kita, anak buah kita, tapi juga tantangan tersebut berasal dari internal kita sendiri, baik itu keluarga, suami kita, istri kita, bahkan anak kita, yang kita sudah percayai sungguh, tapi bisa mendatangkan satu tantangan, bahkan bisa menggoncang iman kita di dalam kita menghadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini juga yang dialami Daud. Kan kita baca bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita, silakan disimak. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai dan pelin yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku.
Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, daripada itu judul yang saya berikan di pagi hari ini perenungan kita adalah Allah lebih besar dari permasalahan kita. Allah kita lebih besar daripada apa yang kita hadapi di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, ketika kita menjalani kehidupan kita, Allah kita menjadi sesuatu hal yang seharusnya adalah pegangan hidup kita, yang menjadi sandaran di dalam hidup kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Makanya akhirnya tema kita ketika kita berkatakan berjaga-jagalah di dalam kehidupanmu. Apakah engkau siap di dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini? Ketika Daud menjalani kehidupannya, ketika Daud menjalani satu masa bisa dikatakan kesuksesannya, dia menjadi seorang raja, dia menjadi orang yang dieluk-elukan oleh masyarakat. Tetapi tantangan itu juga tidak lepas di dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Tantangan itu bahkan menghantui dan mengancam kehidupannya. Dan tantangan itu bukan berada dari faktor eksternal mereka. Tetapi tantangan itu berasal dari anaknya sendiri, Absalom. Di mana Absalom melakukan kudeta dan dia merayu orang-orang, merayu masyarakat, mengambil hati mereka, bahkan orang-orang kepercayaan Daud, dia mulai ambil kepercayaannya. Sehingga orang-orang yang seharusnya, yang sebelumnya percaya kepada Daud, yang mendukung Daud sebagai raja, yang mendukung Daud sebagai tuannya, dan mereka mulai sedikit membelot. Bahkan pembelotan mereka itu sampai mengancam akan nyawa mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, hal ini yang terjadi di dalam kehidupan Daud, Bapak Ibu. Hal ini yang terjadi, yang Daud rasakan bahwa sesuatu yang ia percayai, sesuatu yang ia harapkan, sesuatu yang menjadi pegangan di dalam hidupnya, yaitu keluarganya sendiri. Bahkan justru keluarganya yang menghancurkan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, dari perenungan kita ini kita melihat bagaimana akhirnya Daud memutuskan satu keputusan yang benar. Memutuskan satu keputusan tepat akan imannya bahwa mungkin manusia bisa mengecewakan hati. Mungkin manusia bisa membawa satu kekecewaan dan juga mendatangkan satu masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi dia memiliki keyakinan, ayat yang keempat dikatakan bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, perisai bukan hanya sekedar satu perlindungan. Perisai di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata magen gitu ya. Magen itu satu perlindungan atau melindungi, atau bisa dikatakan adalah pertahanan utama di dalam kehidupan. Magen di sini juga berarti sesuatu hal yang dipercayai oleh orang itu bahwa ketika saya berada di belakang perisai ini atau saya memegang perisai ini, maka hidup saya menjadi lebih aman di dalam kehidupan, di dalam menghadapi tantangan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau kita lihat konteksnya zaman-zaman Daud, zaman-zaman perperangan gitu ya. Perisai atau magen di sini bisa berbentuk bermacam-macam. Bisa bulat, bisa bentuknya seperti yang tadi saya contoh di gambar itu, dan
banyak hal. Bahannya pun bermacam-macam. Ada yang dari kayu, ada yang dari apa eh, ikatan atau anyaman daripada rotan dan segala hal, atau bahkan sesuatu yang lebih solid gitu ya, dari besi, dari tameng dan segala macam. Nah, tujuannya adalah itu melindungi si pemakai daripada perisai ketika mereka berperang atau melakukan satu pertandingan atau melakukan sesuatu hal pertarungan. Dan si petarung tersebut memiliki keyakinan yang kuat, yang teguh ketika mereka memegang perisai itu tadi, bahwa paling tidak nyawa saya itu sedikit terlindungi dan saya percaya perisai ini kuat untuk menghadapi anak panah ataupun juga sayatan daripada pedang atau tombak dan segala hal. Magen di sini juga diartikan bukan hanya sekedar tameng yang dipegang gitu ya, seperti seorang prajurit, tapi magen di sini diartikan juga sebagai baju jirah yang mereka pakai. Baju jirah yang dilengkap yang mereka pakai berbahan dari metal apun segala hal macam gitu ya. Di mana tujuannya melindungi si pemakai itu tadi. Dan itu adalah menunjukkan persiapan dari si pemakai atau yang pemeran yang ingin berperang itu tadi di dalam medan peperangan. Ketika seseorang ingin masuk di dalam medan peperangan dan mereka tanpa membawa perisai atau magen itu tadi, baik itu di dalam bentuk perisai pegang secara fisik ataupun juga yang mereka pakai di dalam tubuh mereka, bisa dikatakan sesuatu hal yang konyol. Sama halnya mereka mengantar nyawa mereka di medan perang. Karena tidak ada pelindung. Walaupun mereka bawa pedang, walaupun mereka bawa tombak, ataupun walaupun mereka membawa anak panah mereka. Tetapi ketika mereka tidak membawa perisai mereka, sama halnya kehidupan mereka, mereka hantarkan kepada kematian di dalam peperangan tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini gambaran di dalam kehidupan kita. Daud merasa kehidupannya mengalami satu masa peperangan yang begitu besar di dalam hidupnya. Karena anaknya, orang kepercayaannya, masyarakat yang selama ini mendukung dia, mengancam tahta dan bahkan kehidupannya, dan dia percaya bahwa perisai yang dia pegang, yaitu Yesus, maaf, yaitu Allah, Yesus pada masa itu belum ada gitu ya, yaitu Allah, yaitu Tuhan Yahweh ini tadi, akan melindungi, akan memelihara, akan memberikan satu hal yang menjaga kehidupannya. Makanya dia mengatakan, Tuhan adalah perisai di dalam kehidupanku yang melindungi aku. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika Daud sedemikian yakin di dalam kehidupannya, dan ia mengatakan bahwa Tuhan adalah perisaiku. Hal itu ditunjukkan di dalam hal gimana, Ibu? Bapak Ibu? Keyakinan Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah perisai di sini dan Tuhan yang menjagai kehidupannya ditunjukkan dari ayat yang ke-6 di situ dikatakan. Saking yakinnya, di situ dikatakan kan Tuhan adalah perisai dan yang melindungi aku. Di dalam masalah yang pelik itu tadi, di dalam masalah yang mengancam nyawa dan jiwa daripada Daud, ketika dia yakin Tuhan melindungi dia, dia bisa mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, hal ini berarti menunjukkan di mana posisi Daud bukan lagi kepada satu kecemasan, bukan lagi kepada satu masalah di dalam hidupnya, tetapi tertuju kepada Tuhan sebagai pelindung di dalam kehidupannya. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Bisakah kita tetap berdiri teguh sama seperti Daud ketika dia menghadapi masalah di dalam kehidupannya? Siapa yang menjadi perisai di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Siapa yang menjadi tameng yang kita percayai sungguh bahwa kehidupan saya
bisa saya lalui. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa masalah itu akan lepas dari hidup kita, atau masalah itu tidak akan ada di dalam hidup kita, tidak akan. Tidak ada tuh, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan, yang Tuhan janjikan adalah Tuhan akan memampukan kita, menguatkan kita untuk kita menghadapi masalah tersebut. Untuk kita menghadapi, menyelesaikan permasalahan tersebut. Masalahnya hilang? Tidak. Tetapi Tuhan mampukan untuk selesaikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, itu yang Daud alami di dalam kehidupannya. Ketika dia percaya dan yakin Tuhan mampu menyelesaikan permasalahannya. Bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi permasalahan kita? Mampukah kita mengatakan Tuhan adalah perisai yang melindungi saya? Dan saya akan berdiri teguh untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Berdiri teguh untuk tetap mempertahankan iman dan kewajiban saya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini menjadi sesuatu hal yang urgent yang perlu kita bersama koreksi di dalam hidup kita. Ketika Daud mengatakan Allah sebagai perisai di dalam hidup saya, maka yang kedua yang Daud alami adalah perisai yang ia yakini itu tadi menghasilkan kemuliaan. Ayat 4b, di situ dikatakan, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepala. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika Daud menyerahkan semua permasalahannya kepada Allah, dan ia meyakini bahwa Allah mampu menyelesaikan setiap permasalahan di dalam hidupnya, maka dia juga dengan tegas mengatakan dan meyakini, dia juga yang akan mengangkat kepalaku. Dia juga yang akan terus membantu aku menghadapi setiap permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan. Kemuliaan di sini menunjuk kepada bagaimana kita bisa terus eksis. Kita dapat terus berdiri teguh di dalam kita menjaga martabat kita, iman kita di hadapan si iblis. Ketika si iblis mulai menggoda, si iblis ketika mulai memberikan satu cobaan-cobaan di dalam hidup kita, apakah kita bisa mengatakan, bersama Tuhan saya akan kuat, dan saya akan mengangkat kepalaku dan mengalahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kemuliaan di sini yang Tuhan berikan. Tuhan sudah memberi nilai di dalam hidup kita, dan itu tidak akan bisa hilang walaupun kita mengalami keberdosaan yang begitu luar biasa. Berapa bejatnya di dalam hidup kita, tetapi Allah sudah memberi nilai di dalam hidup kita, maka itulah nilai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, contohnya dari gambaran gini. Bapak Ibu pasti punya uang di dompet, gitu ya. Atau kita lihat uang kita lah di dompet. Pecahan 50.000, pecahan 100.000. Coba Bapak Ibu lihat uang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, lalu uang itu coba Bapak Ibu remas, lalu Bapak dilecek-lecekin, buang. Apakah uang itu akan tetap ada yang mengambil? Tetap ada yang mengambil, Bapak Ibu. Apakah uang itu tetap laku? Tetap laku, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia yang memiliki kuasa untuk memberi nilai kepada uang itu sudah menyatakan ini adalah uang resmi. Walaupun mungkin uang itu kena hujan, kena becek, kena lumpur, kena injak, atau di tong sampah sekalipun, tapi sudah diberi nilai oleh si pemerintah ini tadi, yang berkuasa. Kondisinya apapun itu, tukarkan ke bank, akan tetap berlaku. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, itu gambaran hidupan kita. Pertanyaannya adalah, bisakah kita berdiri teguh di dalam kehidupan ini? Bisakah kita melihat Allah sudah memberikan nilai di dalam hidup kita yang begitu berharga?
sebejat apapun kehidupan, sebejat apapun kehidupan yang kita alami pada saat ini. Mungkin kita merasa bahwa diri kita begitu kotor, diri kita begitu berdosa, diri kita begitu tidak bernilai sama sekali. Tapi ingat Bapak Ibu, Allah sudah memberi nilai kepada kita. Kejadian pertama mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita. Itu nilai yang Tuhan berikan. Dan ketika kita mengatakan, saya nggak bernilai lagi, Pak. Saya nggak bernilai lagi, Kak. Saya nggak bernilai lagi, Pak Pendeta. Saya sudah berdosa. Saya sudah melakukan ini, dan segala macam. Ya, bagi kita. Tapi bagi Tuhan, nilai itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Nilai itu tetap ada di dalam diri saya dan diri Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ketika kita berpegang kepada Tuhan, maka kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama mensyukuri untuk hal itu. Apa yang kita boleh rasakan di dalam hidup kita, apa yang boleh kita alami dalam hidup ini, itulah proses Tuhan. Apakah kita berpegang teguh kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan dan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, tahu kita meninggalkan Tuhan. Tuhan, saya kecewa dengan Tuhan. Tuhan, masalah saya begitu besar, kayaknya tidak ada masalah yang tidak ada yang bisa diselesaikan. Kita bunuh diri atau segala hal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, di pagi hari ini kita kembali diingatkan tentang hal itu. Dan kita akan bersama sharing. Ada 2 pertanyaan yang kita bisa sharingkan. Siapa perisai di dalam hidupmu? Kekuasaan kitakah? Harta kitakah? Egois kitakah? Atau kita merasa bahwa saya mampu menyelesaikan segala. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita tidak menjadikan Allah sebagai perisai kita? Apa yang menyebabkan begitu egoisnya kita? Apa yang menyebabkan begitu tamaknya kita atau begitu sombongnya kita bahwa saya bisa selesaikan masalah ini. Tanpa Tuhan pun saya mampu menyelesaikan itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan ini. Mari bersama-sama kita men-sharingkan ini dan membangun ini semua menjadi pola hidup kita yang baik di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk dan berterima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami. Firman yang boleh kembali membawa kami di dalam satu perenungan bahwa masalah kami tidak akan pernah hilang. Tapi bersama dengan Tuhan, kami mampu untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah kami. Tolong kami bagaimana kami bisa berdiri teguh. Tolong kami bagaimana kami bisa dapat terus tetap kuat di dalam menghadapi setiap permasalahan-permasalahan di dalam hidup kami. Sertai langkah kami, pimpin kami, dan berikan hikmat bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seru kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.